Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dian Rahmawati dari kelas 1B Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dengan NIM 2207046. Di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah biomonitoring yang diampu Bapak Oto Prasadi, SPI MSI selaku dosen pengampu. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian biomonitoring. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan. Selanjutnya, jenis biomonitoring. Jenis biomonitoring dibagi menjadi dua, yaitu bioassessment study, yaitu mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. Yang kedua, toxicity bioscience adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, avertebrata berdasarkan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang atau juga disebut vertebrata. Biota perikanan dapat dibagi menjadi dua, yaitu avertebrata atau invertebrata, yaitu hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Invertebrata yaitu filum Annelida, Martopoda, Coelenterata, Echinodermata, Mollusca, Porifera, Platelmintes, dan Nematelmintes. Vertebrata itu kelas Chondritis, Ortheitis, Arnata, kelas reptil, Aves, dan mamalia atau tetrapoda. Perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya dibagi menjadi 5. Yang pertama plankton, yang kedua nekton, yang ketiga neuston, yang keempat perifiton, dan yang kelima bentos. Yang pertama yaitu plankton, yaitu organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air dan dibedakan menjadi dua, yaitu fitoplankton, yaitu tumbuhan, dan zooplankton, yaitu hewan. Yang kedua, nekton, yaitu organisme yang dapat bergerak bebas. Dan yang ketiga, neuston, yaitu organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air. Selanjutnya, perifiton, yaitu organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda yang lain yang menyembul ke permukaan air. Dan yang terakhir, bentos, yaitu organisme yang hidup merayap atau melekat di dasar perairan. Selanjutnya, ekosistem air. Ekosistem adalah suatu sistem alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya serta kondisi lingkungannya. Komponen biotik. Biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies berbeda yang hidup di tempat yang sama. Tingkatan-tingkatan organisme yang meliputi pertama
individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, yang keempat ekosistem, dan yang kelima biosfer. Komponen abiotik bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contoh komponen abiotik antara lain suhu, cahaya, air, kelembapan, udara, garam-garam mineral, dan tanah. Ekosistem air tawar. Yang pertama, ekosistem air mengalir atau lotik, contohnya sungai. Itu ikan melida dan serangga air. Dan juga masih banyak lagi. Yang kedua, ekosistem air tenang atau lentik. Contohnya rawa air tawar, rawa gambut, padang rumput rawa, kolam dan danau. Rawa didominasi oleh vegetasi atau tumbuhan berkayu. Rawa gambut didominasi oleh rumput sparagum. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu yang pertama, danau oligotropik. Oligotropik merupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-cirinya, airnya jernih sekali, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Yang kedua, danau eurotropik merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-cirinya adalah airnya sangat keruh, terdapat macam-macam organisme, dan oksigen terdapat di daerah profundal. Ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal. Yang pertama daerah litoral, yang kedua daerah limnetik, yang ketiga daerah profundal, dan yang keempat daerah bentik. Blue dan green water dan air untuk lingkungan. Groundwater adalah bagian dari air yang sesaat setelah turun ke permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlahnya dapat mencapai hingga 65% dari seluruh ketersediaan air. Selanjutnya, blue water adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia. Selanjutnya, ekosistem air laut dibedakan menjadi 4, yaitu estuari, mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. Yang kedua, pantai atau zona pantai, yaitu pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Yang selanjutnya, terumbu karang terdapat di zona neritik, yaitu bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu. Selanjutnya, lautan atau zona laut. Zona laut terbuka, penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Selanjutnya, pembagian zona ekosistem air laut. Yang pertama, zona litoral, yaitu daerah pasang surut dihuni oleh binatang laut seperti udang, bulu babi, kepiting, dan cacing laut. Yang kedua, yaitu zona neritik. Laut dangkal, kedalamannya kurang dari 200 meter dan dapat ditembus cahaya matahari, dihuni gagang laut dan ikan. Yang ketiga, zona abisal. Kedalamannya lebih dari 2000 meter, dihuni hewan predator dan pengurai. Materi selanjutnya yaitu tentang biomarker. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama konsep biomarker. Biomarker adalah tanda-tanda terpapar efek
atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Yang kedua, pengkategorian biomarker. Biomarker yang pertama itu biomarker paparan, yaitu substansi atau produk dari interaksi yang diukur dalam cairan tubuh. Dan yang kedua, biomarker efek, itu perubahan terukur seperti biokimia, struktural, fungsional, dan perilaku suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan. Selanjutnya, biomarker kerentangan, yaitu penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Selanjutnya, paparan dan biotransformasi. Itu 3 jalur utama adalah paru-paru, kulit, dan konsumsi. Yang keempat, contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium yaitu MTS atau logam berat yang beracun, kaya sistein, dan bersifat protein sitosolik. Selanjutnya MDA, produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikal yang berlebih dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Setelah itu glikogen, bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme. Setelah itu ada AC, yaitu enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Dan yang kelima, kriteria biomarker. Yang pertama, biomarker harus memberi tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisme biologis tingkat tinggi. Yang kedua, biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu. Dan yang ketiga, biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Dan yang keenam, matrik biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologis, yaitu ada urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, fases, dan beberapa jaringan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, etoksikologi, yaitu bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu, tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistem. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.